Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz, ud'uni astajib lakum, wa qala fi ayatil ukhra, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah mempertemukan kita untuk thalabul ilmi, dan seperti yang Teh Depi sampaikan tadi bahwa tema kita bersedekah dengan doa. Banyak orang yang ingin bersedekah tetapi hanya berharap dan ingin bersedekah dengan materi. Sampai ada orang yang berdoa, ya Allah, berikanlah aku kekayaan. Kalau aku sudah menjadi orang kaya, aku akan bersedekah. Ternyata kayanya tidak, sedekahnya juga tidak. Atau ada juga minta kaya karena ingin bersedekah. Sudah kaya, lupa sedekah. Atau orang yang mau sedekah tapi nggak kaya-kaya, akhirnya jadi bingung. Padahal keutamaan sedekah itu subhanallah. Bukan hanya sedekah, orang yang terus mendorong orang lain untuk bersedekah, itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum. Banyakan boyah suka berbisik-bisik. Keluarga suka berbisik kepada kita, tetangga, bahkan ada yang lebih dari bisikan, akhirnya jadi gibah. Padahal la khaira fi katsirin min najwahum. Sedikit pun tidak ada kebaikan bisikan-bisikan mereka kecuali illa man amara bis shadaqatin. Kecuali kalau bisikan itu menyeru kita untuk bersedekah, au ma'rufin, atau menyeru kita untuk berbuat baik, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara sesama manusia. Fawayyab al-dzalika bitigha'a mardhatillah. Barang siapa yang melakukan semua itu atas dasar ingin mendapatkan ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kelak Allah akan memberikan pahala yang besar, sungguh luar biasa. Itu belum sedekah, Bu. Baru menyeru bersedekah. Tapi kalau kita cuma menyeru, tidak bersedekah, itu juga sesuatu yang dimurkai Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah sangatlah besar bagi orang yang banyak berbicara kebaikan tetapi dia tidak melakukan kebaikan. Pertanyaannya, bukannya saya tidak mau bersedekah. Dengan adanya ayat tadi, saya sangat senang untuk menyuruh orang bersedekah. Tapi apa yang mau diberikan saya? Sementara harta tidak punya, maka disinilah bahasan kita mudah-mudahan menjadi panduan agar kita mendapatkan nilai sedekah walaupun tidak dalam keadaan memiliki materi. Ada satu sedekah yang sungguh luar biasa, bisa kita lakukan di mana saja, bahkan tidak harus pakai transfer, gak usah pakai rekening. Ibu gak usah susah-susah nanya, coba kirim nomor rekeningnya, gak usah, Bu. Orang yang diberinya pun tidak pernah tahu. Itu adalah bersedekah dengan doa. Sedekah dengan doa. Bersedekah dengan doa. Bersedekah dengan doa. Ketika ibu punya masalah, ya kan? Punya tanggungan misalkan sekian juta, dan ibu minta bantuan. Pak, bisa nggak pinjam uang 2 juta? Yang ibu pinjam malah ngomong, berapa hutangnya, Bu? 10 juta. Saya doakan mudah-mudahan ibu punya uang 15 juta. Kira-kira bahagia diberi 2 juta atau didoakan
15 juta. Agak tergantung sebetulnya Pak Kiai. Ya Bu ya. Karena kita lebih cenderung menilai materi itu atau uang itu di atas segala-galanya. Betul. Padahal Seperti ketika begitu. ada saudara kita berdoa dengan ikhlas, dan salah satu amalan yang ikhlas itu amal yang tidak diketahui orang. Di keheningan malam kita bangun, mengambil air wudhu, menghampar sajadah, menggelengkan tasbih, lalu berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, baik saudara yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Bahkan salah satu doa yang paling istimewa, doa dari seorang muslim fi dhahril ghaib, dari kejauhan yang didoakannya tidak tahu, Ya. dan tidak pernah meminta didoakan. Itulah doa yang luar biasa. Pak Kiai, sebentar, berarti ketika kita mendoakan orang lain, ya, siapapun lah yang kita doakan, itu artinya pahalanya sama dengan kita bersedekah begitu? Atau bagaimana? Itulah yang namanya sedekah. Jadi Oh, memang sedekah itunya. Sedekah Doa kita itu adalah doanya sedekah. juga sedekah. Bayangkan kalau ibu butuhnya 2 juta, kita malah mendoakan 15 juta. Iya, betul. Itu lebih kan? Masya Allah sebetulnya. Nah, cuma kita seringkali menilai uang itu lebih daripada doa. Padahal ketika uang tidak berfungsi, banyak kita bukti. Orang punya uang banyak, punya kekayaan melimpah. Ketika terjadi musibah banjir misalkan, uangnya mau dibelikan apa? Uang yang jualannya juga nggak ada. Ternyata yang dia butuhkan bukan toko yang lengkap, bukan uang yang banyak, cukup segelas air minum saja situ sudah luar biasa. Sedekah yang luar biasa ya. Nah, kembali bahwa yang dimaksud sedekah dengan doa itu bukan berarti kalau begitu benar juga ya. Karena harta mah tidak seberapa, udah uang mah diam aja ya. Nanti tidak akan disedekahkan karena saya akan ganti sekarang dengan apa? Dengan doa. Dengan doa. Bukan itu maksudnya. Iya. Ketika kita tidak bisa bersedekah dengan harta, maka jangan pernah kita melupakan untuk bersedekah dengan doa. Atau hartanya bisa bersedekah ditambah dengan doa. Ibu dan pemirsa dimanapun berada, salah satu obat untuk meluruskan dan untuk menjernihkan hati kita, sering-seringlah mendoakan baik untuk saudara kita. Kenapa tidak tulus? Yang didoakannya nggak tahu. Kita doanya juga doa yang terbaik untuk saudara kita. Dan ingat, setiap kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, maka malaikat selalu berkata, walaka bimislin, untuk kamu sama dengan apa yang kamu mintakan untuk mereka. Jadi ketika kita mendoakan baik, maka malaikat juga menyambutnya walaka bimislin, untuk kamu sama dengan apa yang kau minta untuk orang lain. Ketika kita mendoakan buruk, ya sama, walaka bimislin, untuk kamu sama dengan apa yang kau doakan untuk orang lain. Hati-hatilah. Doa yang kita sampaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita sebagai yang mengucapkan, ya kan? Begitu ya Pak Kiai ya. Oke, begini loh. Mungkin frame berpikir kita adalah selama ini bahwa yang namanya sedekah yang punya kita memberikan sesuatu, apakah itu tenaga ataukah berupa materi gitu ya. Nah ini kalau tadi sebetulnya kalau alangkah lebih baik kalau materi sedekah dan kita juga doa juga sedekah. Betul. Gitu ya. Dua-duanya itu. Mari kita lihat sekarang yang materi nih Pak Kiai ya. Nah kalau kita masuk ke pamrih ya Bun ya. Ya nggak Bun? Ya. Suka pamrih itu gini Pak Kiai. Kita bersedekah ya. Bersedekah materi nih Pak Kiai ya. Memang kita berdoa, tetapi doa kita itu adalah begini. Ya Allah, saya bersedekah nih dengan harapan bahwa Engkau akan memberiku lebih daripada ini. Entah itu 10 kali lipat, entah itu 20 kali lipat, 100 kali lipat ya Pak. Ya. Nah, yang seperti itu Pak Kiai. Tidak sedikit, saya yakin tidak sedikit orang yang melakukan hal itu. Bagaimana dengan ini? Dia kembali kepada tujuan dalam ibadah kita, di mana surah Al-Kahfi ayat terakhir Allah mengingatkan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa mendapatkan ridha Allah, satu, falyamal amalan shaliha, lakukan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika beramal soleh jangan sekali-kali ada tujuan selain daripada lillahi ta'ala.
Lalu Teh Devi tadi mempertanyakan bagaimana kalau saya sedekah, Pak, besok kita beli makanan, undang anak yatim. Soalnya kan kita kalau ngundang atau bersedekah ini misalkan 10 juta, sementara kita butuh uang 10 miliar. Mudah-mudahan bisa mancing gurame ku cacing. Nah, Orang begitu. Sunda mah begitu ya. Iya. Mancing gurame ku cacing, iya kan? 10 miliar dengan 10 juta itu gurame cacing. Iya. Lalu bagaimana ketika kita berdoa seperti itu? Begini, di dalam amalan ada yang disebut dengan tawasul. Tawasul itu memohon sesuatu kepada Allah dengan amal soleh kita. Itu boleh. Saya pernah baca di dalam Riyadhus Shalihin itu ada orang yang mempunyai amal soleh dan mereka ajukan kepada Allah, ya Allah, kalau amalan saya ini termasuk amal soleh, maka saya mohon bukakanlah pintu guha ini. Iya. Dan Allah kabulkan. Kabulkan. Tapi belum sempurna. Yang satu bertanya lagi, kamu punya amal soleh nggak? Dia punya amal soleh, itu pun sama. Ya Allah, kalau amal saya ini termasuk amal soleh, maka bukakanlah pintu guha ini. Lebih besar lagi terbuka. Dan yang ketiga, ya Allah, kalau amal soleh saya ini karena meninggalkan kemaksiatan, yang dua melaksanakan amal soleh, yang ketiga, yang dua melaksanakan amal soleh, yang satunya lagi memohon kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan. Ya Allah, kalau waktu kemarin saya meninggalkan maksiat ini Engkau ridhoi, maka aku mohon bukakanlah pintu goha ini, sempurnalah terbuka pintu goha. Baik, Pak Kiai, kita lanjutkan nanti ya. Karena takutnya begini loh, ketika kita kemudian memohon sesuatu kepada Allah, kemudian diberikan di dunia ini, lah di akhirat kita dapat apa? Kan gitu ya Bu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa sedekah dengan doa itu adalah ketika kita berdoa, mendoakan seseorang, orang lain gitu, itu adalah berupa sedekah yang luar biasa ya Pak Kiai ya. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa kita boleh kok bermohon kepada Allah dengan kita melakukan sesuatu, kemudian kita bermohon juga kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kita lanjut ya Pak Kiai ya. Bunda kalau mau tanya boleh, nanti siapkan pertanyaannya dulu ya. Tapi pertanyaan saya begini loh Pak Kiai. Ketika kita memohon kepada Allah, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan balasannya di dunia ini gitu ya. Kemudian Allah kabulkan itu. Lalu dengan akhirat kita nanti bagaimana? Apakah masih kebagian juga enggak Pak Kiai? Kita ini kan di dalam Al-Baqarah ada dua gambaran orang yang berdoa dan beribadah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa, ya Allah berikanlah aku kebaikan dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Gambaran apa? Yaitu orang yang senantiasa beramal, berdoa, maunya dibalas di dunia saja. Nah itu. Padahal yang sudah Allah berikan di dunia saja, entah berapa hari lagi rumah yang kita pakai. Betul ya Bu? Iya, betul. Berapa hari lagi? Nggak tahu. Hanya Allah yang tahu Ibu ya. Uang yang kita kumpulkan, berapa banyak lagi yang akan kita pergunakan? Karena kita tidak tahu. Sampai dia nyesel ketika beribadah dan apa yang menjadi hajatnya tidak dikabulkan. Nah itulah gambaran orang yang yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang hanya memohon kesuksesan dunia tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Salah satunya gangguan hati ketika kita mendapatkan fadhailul a'mal. Artinya mendengar keutamaan-keutamaan dalam amal itu jangan dijadikan tujuan. Karena itu hikmah. Setiap amal ini ada hikmahnya. Tapi jangan lantas itu menjadi tujuan utama. Al-Kahfi ayat terakhir tadi yang menjadi pedoman kita. Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Meminta doa ketika kita bersedekah silakan, tapi jangan sampai nyesel. Kaduhung abdi mangondang eta jelema. Minta didoakan, ternyata tidak satu pun hajat saya yang
dikabulkan Allah, berarti nu tadi teh nu hadir teh jalma teh mustajab unggul. Nah itu kan rusak. Iya betul. Nah ada juga wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu lengkap. Tapi saya nggak tega kalau ngomong bahwa doa itu doa sapu jagat. Tapi ini termasuk doa syamil. Artinya doa yang mencakup dunia akhirat. Ya Allah berikanlah aku kebaikan dunia. Berarti apa hajat-hajat kita di dunia selalu waluya. Apa? Waluya. Waktu perlu aya. Oh, baiklah, Bu ya. Apa? Waktu perlu Aya. ngapain? Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang paling utama lagi, kita ingin mendapatkan hasanah fil akhirah. Karena gambarannya ada 4. Ada yang hasanah fil dunia, ghair hasanah fil akhirah. Dunianya kelihatannya sukses, tapi di akhirat tidak. Yang kedua, ada yang kelihatannya di dunia tidak hasanah, tapi akhiratnya hasanah. Yang ketiga, ada yang tidak hasanah di dunia, di akhiratnya juga tidak hasanah. Kalau saya insya Allah pilih yang ini, hasanah fil dunia, hasanah fil akhirah. Baik kebaikan dunia, dan itu salah satunya yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu langsung mendapatkan jaminan wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ibrahim itu termasuk orang yang mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan dunianya luar biasa. Kemudian wa fil akhirati laminas salihin, di akhiratnya termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kenapa tadi dipertanyakan sama Teh Depi, apakah ketika kita memohon kebaikan dunia masih kebagian di akhirat? Iya. Bisa. Ada orang yang kebagian dunia dan akhirat, ada orang yang hanya kebagian dunia saja. Nah pasti ya Bu, semua juga inginnya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Lalu ketika kita memilih kebahagiaan akhirat saja, Allah ingatkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah bekalmu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan pula kau lupakan bagianmu untuk urusan dunia. Wa ahsin. Tetapi ada syaratnya, berbuat baiklah kama ahsanallah ilaik, seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Apa yang pernah kita minta dengan apa yang telah Allah beri jauh lebih banyak dan lebih bernilai apa yang pernah Allah berikan. Kita tidak pernah minta dijadikan manusia, dan Allah jadikan dari tanah itu menjadi kita yang cakap dan cukup cantik, dan seperti ini adanya patut kita syukuri karena tidak ada permintaan kita untuk dijadikan manusia. Sementara kadang ketika kita memohon sesuatu belum Allah kasih atau tidak Allah kasih, rasa-rasanya Allah pelit banget sama saya. Baik ya. Jadi begitu ya. Jadi hati-hati juga sebetulnya ya. Betul. Ya, ketika kita bermunajat kepada Allah, ada melakukan sesuatu, jangan pamrihnya hanya jangan duniawi terlalu saja. itu ya. Iya. Jadi baik. udah pasti setiap kebaikan itu ada hikmah, dan hikmah itu yang akan diberikan Allah, dan yu'til hikmata may yasha. Hikmah itu akan diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia telah mendapatkan, diberi kebaikan yang sangat banyak.